Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna wa habibuna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Tadi pada bagian sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Ramadan ini mendidik kaum mukminin untuk tidak terburu nafsu dan bisa mengendalikan amarahnya. Dalam salah satu karakter orang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz, ya. Jadi orang bertakwa itu bisa menahan ya marahnya dan kemudian wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Karenanya kita perhatikan bahkan kepada tawanan perang. Jadi ini kan situasi perang ini biasanya situasi yang kejam ya, situasi yang sangat tidak manusiawi ya. Kaum muslimin itu harus interaksi dengan tawanan perang. Masya Allah. Ya, ini para ulama banyak mengupas. Ini keindahan akhlak ya. Orang-orang muslim, orang-orang beriman. Ya, dalam surat Al-Insan, Allah SWT menggambarkan ya di antara kebaikan orang beriman itu yang beriman kepada hari akhirat, yang takut pada pedihnya atau dikatakan abusan qamtarira ya, wajahnya itu sangat takut ya di hari kiamat. Itu di antara sifat mereka itu wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ya. Mereka memberikan makanan yang mereka juga suka makanan itu ya, bukan makanan yang tidak mereka sukai, mereka suka makanan itu kepada orang miskin, kepada anak yatim wa asira, dan kepada orang yang ditawan. Jadi ini tadi itu ya gambarannya, menahan marah itu kepada orang yang ditawan juga, yang perang juga mereka berbuat kebaikan. Dan juga diajarkan bagi orang-orang yang beriman ini untuk menjunjung tinggi ya, akhlak yang mulia, bahkan dalam kondisi permusuhan dan kebencian, misalnya di situasi perang. Jadi dikatakan di dalam surat Al-Maidah ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu, terhadap seseorang mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Masya Allah. Jadi ini sifat adil ya, sikap adil bahkan kepada orang yang tidak disukai ya. Ini tetap menjadi ciri orang yang bertakwa. Ya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah karena Allah sesungguhnya Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita lanjutkan sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada poin keempat ya, karakter yang dibangun selama bulan Ramadan. Yaitu Ramadan mendidik kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sampaikan dalam surat Ali Imran, ini ayat 133, 134 ya. Pada ayat 133-nya Allah berfirman, ya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk meraih magfirah dari Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian di ayat berikutnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya.
Orang bertakwa juga dalam banyak ayat ini digambarkan orang yang sangat dermawan. Digambarkan di dalam ayat yang lain ya, bahwa wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada sebagian harta mereka juga ada hak bagi orang-orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini digambarkan dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW itu mengatakan ya, digambarkan sebagai orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya setiap malam ya, kemudian tadarus murajaah Al-Qur'an, dan pada saat ditemui oleh Jibril, kedermawanan beliau ini lebih cepat daripada angin yang bertiup. Masya Allah, jadi sangat ringan ya, sangat ringan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah karakter yang hendak dibangun di dalam bulan Ramadan. Ya, kalau kita tadaburi ayat yang lain di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yuqa suhhan nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun. Maka mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Sebab mereka bisa kalahkan kekikiran jiwanya. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali tadi ke awal yang saya sempat sampaikan, karakter takwa ini sesungguhnya disiapkan secara pribadi, ini menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya secara komunal ini disiapkan untuk satu komunitas orang-orang beriman ini pantas untuk menjadi orang-orang yang diamanahi amanah kepemimpinan. Karena orang-orang yang hipokrit atau orang-orang munafik sajalah yang benci kepada kedermawanan. Jadi orang-orang munafik ini digambarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-79 yang artinya orang-orang munafik ini mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah, ya, dan juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sedikit. Jadi orang munafik ini memang rada usil gitu ya. Dalam hidupnya ini tarkom kalau kata anak-anak sekarang ya, bentar-bentar komentar ya kepada orang mukmin. Dicela ya. Orang munafik itu menghina dan Allah akan menghina, penghinaan mereka tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka ini ada azab yang pedih. Jadi ayat di atas ini terkait bagaimana kaum muslimin, ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, ini berlomba-lomba ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini asbab nuzulnya pada perang Tabuk ya, pada saat perang Tabuk. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ini karakter yang hendak dibangun di dalam bulan Ramadan ini. Ramadan ini membangun sebuah bi'ah, sebuah lingkungan yang baik, mendidik kaum muslimin agar memiliki perasaan yang hebat. Ya, bukan untuk sombong, tapi ini rasa dignity, ya, rasa kebanggaan, ya, bukan untuk sombong, yaitu rasa persatuan, persaudaraan, dan rasa kasih sayang. Bayangkan kaum muslimin secara serempak sedunia, Masya Allah, sedunia. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa, di Asia Tengah, saudara kita di Cina, ya, di tanah Afrika, di Australia, di Amerika, semua secara serentak sekarang melaksanakan ibadah saum. Kaum muslimin juga lebih intensif ya, bersilaturahim satu sama lain. Di malam hari kaum muslimin juga qiyamur Ramadan, ya, melaksanakan sholat tarawih. Ya, alhamdulillah pemerintah dengan kebijaksanaannya mengizinkan, walaupun kita saat ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kita sholat. Ya, ini mungkin kajian ini saya berikan dulu dalam situasi normal ya, bersatu dalam shaf yang rapat. Sekarang wayahna ya, kata orang Sunda sekarang agak renggang sedikit karena protokol kesehatan. Tapi suasana hangat di masjid ya seperti ini memberikan sebuah perasaan ya, rasa yang bersatu kuat di antara kaum muslimin. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi
Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka ya pada kerapihan, pada persatuan, pada keserempakan dalam berbuat kebaikan yang ini dididik selama bulan Ramadan ini. Masyarul muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita rahmat, inayah, taufik sehingga kita selama bulan Ramadan ini betul-betul digembleng, ditempa melahirkan karakter-karakter yang 7 tadi kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan melekat menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha agung, itu kejadian yang niscaya akan kita dapatkan selama kita penuhi semua syarat rukun selama ibadah saum Ramadan ini. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat asa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam serial Tarawih, Tausiah Ramadan Word in Harmony. Kali ini kita akan mengulas secara semantik, apa sih artinya puasa? Atau as-saum atau as-siyam. Jadi as-saum itu secara semantik kebahasaan berarti al-imsak, yaitu menahan. Dan secara istilah adalah menahan dari sesuatu yang Allah perintahkan untuk menahan, dan itu bukan sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang halal. Makan makanan yang halal kita diminta untuk menahan, minum minuman yang halal kita juga diminta untuk menahan. Menahan dari berhubungan suami istri itu juga halal, dari sejak terbitnya fajar di waktu subuh sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Subhanallah. Apa hikmahnya menahan? Kita diminta menahan bukan dari yang haram, bukan dari yang syubhat, tapi dari yang halal. Supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu dari sesuatu yang muhbah itu. Jika kita terbiasa mengendalikan diri dari sesuatu yang halal, artinya kita tidak berlebih-lebihan, maka akan sangat mudah kita mengendalikan dari sesuatu yang haram, yang syubhat, yang haram. Artinya di bulan Ramadan kita dibiasakan Allah untuk menahan diri dari sesuatu yang halal, yang boleh, maka kita akan sangat mudah menahan diri dari sesuatu yang haram. Nah, menariknya adalah kita dilatih untuk menahan diri bukan kemudian kita agar menghimpun, memonopoli, menahan, supaya kita nggak belanjakan harta kita, bukan supaya ditabung dan kemudian menjadi kaya raya dan seperti Qarun, bukan. Kita menahan supaya ada saving untuk memberi. Kita menahan makanan untuk diberikan. Kita menahan benda-benda yang bermanfaat untuk dievaluasi. Saatnya benda-benda yang bermanfaat itu untuk kita distribusikan. Agar kita tidak mencegah benda-benda bermanfaat tersebut menjadi al-ma'un yang disinyalir di dalam surat Al-Ma'un atau Ar-Ra'aita.
Wa yamna'unal ma'un, tanda-tanda orang yang mendustakan agama adalah dia menahan. Ada yang mengatakan al-ma'un itu zakat, ada yang mengatakan al-ma'un adalah benda bermanfaat yang bisa bermanfaat tapi tertahan di rumah kita. Maka kita tahan bukan untuk ditahan dan dimiliki, dieksploitasi, tetapi ditahan supaya kita bisa berpikir untuk berkontribusi. Saya punya kemampuan di angka 5, ditahan. Tidak dihabiskan, dinikmati di angka 5, ditahan, dinikmati sampai angka 2, ada saving 3. 1 untuk saving ditabung mungkin, 2 untuk diberikan. Subhanallah. Ini ajaran agama kita menahan untuk memberi. Kita juga dihina, dicaci maki. Bukan kita tidak mampu membalas, tapi kita menahan. Untuk apa? Memberi maaf. Ya, kita menahan untuk apa? Memberi contoh bahwa balas dendam, kepuasan mencaci maki itu tidak seberapa dibanding kepuasan dalam memaafkan, kelapangan dada. Ya, kita disakiti. Ya, kita tahan. Bukan suatu saat akan dibalas, tapi kita balas dengan kebaikan, ada kepuasan di dalam membalas. Itulah ruh ihsan dalam berpuasa. Karena inti dari puasa adalah pembentukan karakter self-control, kedisiplinan, dan menahan untuk berkontribusi. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, sahabat Asa. Berjumpa kembali dalam serial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.